Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ezra Sabila dengan NIM 1020524000070. Saya dari kelas TI 0701. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis, dinamika efisiensi, dan efektivitas dalam kacamata sistem thinking. Kita akan melihat bagaimana sebuah kebijakan atau proyek dapat dimaknai secara berbeda oleh berbagai pihak yang terlibat. Definisi konsep. Sebelum kita masuk ke studi kasus, penting bagi kita untuk menyepakati batasan operasional dari dua istilah kunci ini. Efisiensi berfokus pada optimasi, proses, dan penggunaan sumber daya seminimalis mungkin. Di sisi lain, efektivitas lebih menitik beratkan pada pencapaian tujuan dan dampak nyata yang dihasilkan. Dalam sistem yang kompleks, seringkali terdapat ketegangan di antara keduanya, di mana sesuatu yang efisien secara biaya belum tentu efektif secara hasil. Selanjutnya ke studi kasus satu yaitu kebijakan screening kanker payudara. Sistem kesehatan melibatkan berbagai pihak dengan indikator keberhasilan berbeda-beda. Mari kita proyeksikan konsep tersebut pada kebijakan screening kanker payudara. Jika kita beda, setiap pemangku kepentingan memiliki indikator keberhasilan yang kontradiktif. Bagi pemerintah, keberhasilan adalah jangkauan populasi yang luas dengan biaya per kepala yang rendah. Namun, bagi tenaga kesehatan, kualitas diagnosis tetap menjadi prioritas utama guna meminimalisir kegagalan medis. Sementara itu, dari sisi pasien, efektivitas sesungguhnya adalah kepastian psikologis bahwa mereka mendapatkan layanan yang akurat tanpa prosedur yang berbelit-belit. Selanjutnya ke analisis hasil. Hasil yang direncanakan yang pertama ada deteksi kanker stadium awal, jadi peluang sembuhnya lebih meningkat. Yang kedua, pengurangan biaya perawatan kanker stadium lanjut. Ada juga hasil yang tidak direncanakan. Yang pertama ada kecemasan dan stres akibat hasil fase positif. Yang kedua, bottleneck, penumpukan beban kerja di laboratorium patologi. Namun, kebijakan ini tidak hanya menghasilkan deteksi dini yang kita harapkan. Secara sistematik muncul konsekuensi yang tidak direncanakan, misalnya peningkatan beban kerja yang ekstrim di laboratorium dan tekanan psikologis pada pasien akibat hasil fase positif. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi pada suatu bagian sistem akan selalu memicu reaksi di bagian lainnya. Lanjut ke studi kasus 2 yaitu proyek ekspor air Deep Cove. Eksploitasi sumber daya alam dilihat dari kacamata ekonomi, industri, dan juga keberlanjutan lingkungan. Berpindah ke sektor sumber daya alam, kita mendapati dinamika yang serupa pada proyek ekspor air Deep Cove. Di sini terjadi pergeseran orientasi antara profit dan ekologi. Perusahaan secara alami mengejar efisiensi logistik untuk profitabilitas maksimal. Namun, kelompok lingkungan melihat efektivitas dari terjaganya integrasi ekosistem lokal. Di tengah tarikan kepentingan ini, pemerintah berperan sebagai regulator yang berupaya menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Analisis hasil dari studi kasus 2. Ada hasil yang dicerangka, ya, ada hasil yang direncanakan. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam menjadi sumber devisa atau pendapatan daerah. Yang kedua, tersedianya pasokan air bersih bagi pasar global yang membutuhkan. Ada pula hasil yang tidak direncanakan. Yang pertama, kerusakan ekosistem perairan akibat lalu lintas kapal tanker intensif. Yang kedua, konflik sosial, yaitu komunitas lokal merasa hak atas air dikomersialkan. Meskipun proporsional ini menjanjikan pendapat devisa yang signifikan, kita harus mewaspadai resiko sistematik yang menyertainya, dampak lingkungan akibat aktivitas tanker skala besar, dan potensi resistensi sosial dari masyarakat lokal merupakan variabel yang seringkali luput dari perencanaan awal, namun sangat krusial bagi keberlangsungan jangkauan panjang proyek ini. Yang terakhir ada kesimpulan. Sebagai penutup, melalui kedua studi kasus ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem thinking menurut kita untuk melampaui angka-angka efisiensi tunggal, kita harus mampu memetakan berbagai perspektif,
stakeholder dan juga mengantisipasi dampak tak terduga demi terciptanya kebijakan yang stabil dan berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.